banyak fakta-fakta di dalam perjalanan hidup saya memimpin organisasi, saya bermujadah kepada teman-teman baik laki-laki maupun perempuan, karena kan selalu saya biasa selain khotbah di hari Jumat dan juga ceramah kultum di subuh, biasa sesudah sholat subuh ya. Itu jauh sekali faktanya. Karena jalan yang benar adalah Yesus Kristus yang memberi kita kan damai, sukacita, anugerah Tuhan yang terbesar ya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Ya, saudara sekalian, di kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan satu lagi kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dari seorang mantan ustadz. Haha, luar biasa ya. Ya, jadi ustadz ini tamatan Kairo Mesir, teman-teman, yang percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan sudah memilih kita jadi pengikutnya, tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Ya, saudara sekalian, langsung saja kita simak kesaksian selengkapnya yang ada berikut ini. Saya baca lagi satu ayat lagi. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihim yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika muflihun innal ladzina kafaru alaihim sadaqallahu azim. Di mana ada satu ayat yang Tuhan katakan di dalam surat Yasin. Yasin adalah surat yang orang muslim ini suka baca surat yang sangat luar biasa ya. Di mana Yasin ini katanya adalah surat hatinya Al-Quran. Di mana suratnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'an hinna kalaminal mursalin ala suratin mustaqim tanjizal azizir rahim. Dan ada satu ayat yang terakhir di ayatnya surat Yasin ini, kalau Tuhan katakan tidak ada insya Allah pasti, yaitu kun fayakun, jadilah jadi. Shadaqallahu azim. Saudaraku sebangsa baik di tanah air Indonesia maupun yang ada di Asia, ahlan wa sahlan, ahli baik. Ismi Ahmad Supena, saya min Indonesia. Nama saya adalah Ahmad Supena. Saya menunaikan ibadah haji pada tahun 1994. Saya menunaikan ibadah haji ini atas undangan daripada Raja Fahd, orang tua daripada Raja Salman, yaitu beliau adalah daripada penjaga dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Saya diundang pada waktu itu ke negara, itu nama negara itu adalah Arab Saudi. Ibu kotanya ada di Jeddah, ada juga di Riyadh ibu kotanya. Itu ponakan saya ya, hidup saya banyak saudaraku yang sedang mendengar malam hari ini, baik dari kelompok-kelompok, baik kelompok Ahmadiyah, kelompok Muhammadiyah, kelompok Nahdlatul Ulama, ada juga kelompok Persis. Saya pernah di Bandung banyak mengikuti kegiatan Persis, dan juga ada beberapa organisasi pembina iman Islam, Persatuan Islam di Indonesia, dan saya pernah dan berorganisasi di situ. Dan juga saya menghabiskan waktu pada waktu saya muslim, ya banyak ya kita harus pastaqul bihair, berlomba-lomba dalam mencari kemenangan. Tapi kemenangan malam hari ini akan saya utarakan. Baik saudaraku, Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita orang yang beriman, pasti Tuhan menolong. Di mana dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa syu'uban wa qabaila da'atun inna akramakum indallahi atqakum. Tapi atqakum di sini bukan atqakum dari kafah ya, tapi atqakum di sini adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Karena ada seorang nabi belajar sholat pun dituntun malaikat Jibril. Ayat itu dosa bacakan, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu saudaraku. Nah, di mana surat ini dijelaskan mengenai perjalanan
Ya, saya jelaskan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Basir. Jadi saudara-saudaraku, ini sebenarnya tentang bagaimana Muhammad mendapat perintah sholat 50 waktu. Yang bimbing ini adalah Isa Al-Masih, dan malaikat Jibril berkali-kali dia harus turun dari satu muntaha untuk menerima perintah sholat. Baik saudaraku, itu gambaran kecil. Boleh saudara-saudara untuk bertanya tentang keislaman, tapi itulah yang dapat saya beritakan malahan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Pak Supana, mungkin bisa dicerita sedikit dulu latar belakang Bapak, kegiatan-kegiatan yang Bapak pernah jalani waktu di Islam lalu, dan bagaimana prosesnya pada waktu Tuhan Yesus menjumpai Bapak sehingga Bapak bisa beralih dan sekarang jadi pemberita Injil, Pak. Bapak bisa ceritakan supaya ada alurnya untuk teman-teman nanti bisa berdiskusi ya, Pak. Silakan Pak, latar belakang Bapak seperti apa dulu, terlahir dari keluarga yang Muslim, terus Bapak dididik bagaimana, gitu Pak, pendidikannya bagaimana, terus kemudian sampai ke satu titik Bapak pernah merobohkan gereja juga. Nah itu Bapak bisa ceritakan supaya dasar daripada diskusi pada malam hari ini menjadi lebih maksimal gitu Pak ya. Silakan Pak Supana. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, baik. Ada satu ayat dalam surat Ali Imran 95 mengatakan inna dinda indola Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia di situ adalah Islam. Ya, pada waktu itu saya mengaku bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang baik, ya. Tetapi setelah saya belajar dari mulai tingkat sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, saya menghabiskan di pondok pesantren Surelaya. Silakan saudaraku, kalau ingin bertanya tentang benar atau tidak saya sekolah di sana, silakan tanya. Masih banyak saksi teman saya, bahkan guru saya ada yang masih hidup dan juga ada yang meninggal. Tapi teman saya sekolah ada yang masih hidup. Itu silakan. Tempatnya yaitu di Tanjung Kerta, Desa Pagar Ageng, Kecamatan Ciawi. Sekarang berubah kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Silakan. Saya kemarin juga ada yang nanya benar apa enggak saya sekolah di situ kan. Nah, saya menghabiskan sekolah di sana hampir berapa tahun di sana sampai saya aliyah setingkat SMA. Ya, saya memang banyak belajar apa dikatakan mereka benar. Saya orang dulu bukan sekarang. Saya ahli sufi. Saya belajar tasawuf, saya zikir. Di mana kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saya bacakan secara zahar dan hofi. Hofi itu adalah di dalam hati, di mana dikatakan saya belajar itu fi qulubihim, di dalam hatimu itu ada segumpal daging atau mut'ah, itu ada hatimu. Kalau bahasa kita adalah Roh Kudus, bahwa roh kita dalam hati kita jangan rusak. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Perjalanan hidup saya itu tidak mungkin lah Bapak Ibu ya. Saya 94 menunaikan ibadah haji. Saya juga mempunyai sekolah. Silakan tampil. Saya punya madrasah ibtidaiyah, dan saya juga punya sekolah sanawiyah di Lepar Pongo. Silakan cek benar bangga saya mendiri sekolahnya itu. Apa saya bohong? Saya tidak mau berkatakan bohong, tidak jujur kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya sebagai anak dan sebagai hamba Tuhan, melayan Tuhan, saya harus berkata bohong. Silakan cek. Itu yang saya dapatin belajar dari itu. Tapi bukan itu saudara-saudaraku. Saya belajar itu banyak tuh, bukan Al-Quran saja yang saya pelajari. Ada juga hadis kursi. Ada berapa hadis-hadis yang saya pelajari. Ada yang sahih, ada Riyadhus Shalihin. Saya ada juga belajar bahasa Arab. Ada pelajaran Nahwu dan Saraf. Ada pelajaran Imritik saudara-saudaraku. Saya juga ada belajar berbagai macam dan juga tasawuf ya, karena kami dulu tahun 80-an itu saya harus belajar kitab atau ajaran Tarekat Qadian Sabaniyah yang diajarkan oleh Imam Qadir Jalani ya. Nah, itu juga saya belajar di Perguruan Tinggi juga, di AGN juga saudaraku. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus 2008 saudaraku, dan dikasih banyak fakta-fakta di dalam perjalanan hidup saya memimpin organisasi, saya bermujadah kepada teman-teman baik laki-laki maupun perempuan,
karena kan selalu saya biasa selain khotbah di hari Jumat dan juga ceramah kultum di subuh, biasa sesudah sholat subuh ya, itu jauh sekali faktanya. Karena jalan yang benar adalah Yesus Kristus yang memberi kita kan damai, sukacita, anugerah Tuhan yang terbesar ya. Itu saya bangga saudara, saya merusakkan masjid itu saya bangga karena waktu itu dilarang oleh pemerintah Indonesia. Merusakkan gereja, ada gereja juga, ada masjid juga merusakkan karena dilarang oleh negara Indonesia. Itu mereka berimam Imam Mahdi yang ada di Lahore ya kan, di Kodiak ya, khususnya di Pakistan dan India, tapi adanya di Indonesia. Itu saya minta maaf kemarin kepada daripada apa ya, pengurus, dan beliaunya adalah mu'alim yang dikenal. Mu'alim itu setingkat kiai ya di lingkungan Ahmadiyah. Nggak apa-apa lah, kita memang dilarang ya oleh negara. Selain itu ada yang serusak lagi, rumah ibadah orang Kristen ya, tapi saya nggak dihukum, nggak diapa-apain, malah saya diampunin. Itulah kasih Kristus, kasih sayang, anugerah. Coba kita merusak yang tempat yang lain, kita berurusan dengan hukum. Itulah ditampar sebelah kanan dan kiri, jangan membalas, tapi kasih Kristus. Itu saya salut orang Kristen itu ya kan. Karena damai sukacita kita terus gitu ya. Itu saya tidak mengira ya saudaraku saya akan bersama Tuhan, tidak mengira, saya enggak. Tidak mungkin lah saya haji 94 2000 2001, karena itu saya harus ke sana karena saudara apa namanya, saya memberi undangan Raja Pak, karena juga kami dikirim ya oleh Indonesia melalui organisasi, dan juga saya sekolah bertahun-tahun dan mempunyai sekolah madrasah Yayasan Al-Ukhuwah baik tingkat ibtidaiyah maupun tingkat sanawiyah. Mana mungkin saya menjadi seorang Kristen? Nggak ada mungkin lah ya, seperti Pak Presenter, Pak Pendeta Yusuf Manawa, nggak mungkin kan. Tapi Tuhan telah memanggil saya, orang berdosa. Saulus itu lebih parah, lebih jahat, tapi Tuhanmu tangkap dia, Tuhanmu pakai dia. Banyak Paulus menulis surat-surat di Filipi pada waktu dia di penjara. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Saya lebih jahat lagi, ada orang Kristen datang ke Bangka, gini. Islam ya, Islam. Ada lagi orang Katolik juga demikian, orang Buddha. Maka itu saya katakan, celakalah orang Islam itu pengikut Kristus. Gitu. Dan orang Cina kalau masuk agama sesuatu, dia celaka juga. Tapi kalau dia masuk Kristen, dia akan diberkati, dia akan mendapatkan anugerah yang terbesar dari Tuhan. Jadi, saudaraku, kenapa saya harus menjadi orang Kristen? Karena di Kristen tuh banyak kita berpuasa. Kita harus bermunajat di pagi hari, siang hari, malam hari, saudaraku. Kita minta kepada Tuhan. Di mana Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, dalam kitab Markus 11. Silakan Bapak-Bapak buka ya. Kitab Markus 11, daripada ayat yang ke... Markus 11. Ayat 23 sampai ayat 26 ya. Saya bacakan saudaraku ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, kun fayakun bahasa Arabnya ya, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24 ini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat terakhir dalam satu perikop ini, ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kita yakin Kristus mengajar kepada murid-muridnya bahwa tidak ada kita harus tinggal diam, ya, tidak tinggal diam, enggak. Kita harus banyak berdoa, kita banyak bermunajat kepada Tuhan. Kita minta apapun yang Tuhan berikan, pasti tidak ada kalimat insya Allah. Ini kebenaran ya, ini kebenaran saudaraku ya.
Kita jangan kebenaran ini kita simpankan, saudaraku. Ya, kita harus menjadi suri tauladan, ya. Kalau bahasa saya dulu itu kita harus menjadi akhlak yang baik, akhlak yang jangan akhlak yang tercela, ya, saudaraku. Menjadi uswatun hasanah, saudaraku. Jadi kitab ini ya sangat menolong kita dalam Markus 11 ini. Ya, kita harus menjadi orang Kristen, harus benar-benar kita taat dan setia. Jangan meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga kita akan dikampak oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Gitu, saudaraku. Nah, mengapa saya harus menjadi pengikut Yesus Kristus? Ini jawaban, saudaraku. Kita buka di kitab Matius pasal yang ke-28. Ini diajar oleh dosen saya di STI ini. Kita baca Markus 28, saudaraku, ayat yang ke-19. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini bukan kata Ahmad Supena, ini kata kitab Matius, saudaraku. Kita yakin Tuhan akan memberkati kita semua. Apapun dalam keadaan apapun kita bersungguh-sungguh. Saya katakan pada waktu baptisan, pada waktu kami mengajar mereka, kalian harus bersungguh-sungguh meninggalkan yang lama, kehidupan yang lama. Ya, karena baptisan itu juga tidak menolong kita. Mengapa sebenarnya tidak menolong kita? Kalau kita suka belok ke kiri. Harusnya gimana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena tol pun di mana-mana lurus. Sekarang aja banyak tol yang bengkok-bengkok itu, saudara. Itu saudaraku yang beragama maupun yang belum beragama, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Di hari Jumat saya akan berkhotbah di satu kota di Kepulauan Bangka. Jam 10 itu saya agak berat. Saya katakan, saya hari ini susah sih untuk menyampaikan khotbah Jumat ini. Ditanya kenapa Pak Ustadz, Pak Haji? Nggak tahu, dia bilang apakah sakit? Saya bilang saya nggak sakit, saya sehat. Ada apa ya? Apa yang kami dapat betul? Saya katakan kepada mereka. Jam 3 pagi setelah sholat tahajud, saudara-saudaraku, ada yang menghampirin saya, tapi saya tidak mengenal seorang manusia yang begitu, yang anggun, ya, wajahnya, rambutnya juga panjang, pakai jubah putih, dan juga dia tidak mengenal pada awal pertama berjumpa. Hai Ahmad, kamu itu banyak dosa, banyak murid-muridku kamu jerumuskan, dan orang-orang yang mempercaya kepadaku kamu belokkan ke kiri, bukan kamu ajarkan menjadi lurus. Ya, hanya begitu aja. Setelah saya mulai terbangun, saya mau berangkat dari tempat tidur, saya mau sholat tahajud. Itu biasa saya ambil air wudhu dulu. Setelah itu saya sudah persiapan, saya sudah pakaikan sarung, saudaraku. Ini kelihatan saya agak rubah harinya. Aku datang kepadamu hanya untuk menolong kamu. Kamu adalah orang yang berdosa. Tapi di tengah malam hari ini, saya ambil kamu. Udah selesai, itu hilang. Habis itu sama sholat tahajud, jam 3 lewat udah itu ya. Gak ada jeda. Nggak bisa berat, saya nggak bisa berangkat dari duduk itu. Saya biasa kalau sholat itu pakai baju koko, tangan panjang. Ya hampir sama lah baju yang saya gunakan sekarang. Tapi ini baju saya sudah baru beli ya. Berapa bulan lalu. Nah akhir itu saya minta, ya Allah ya Rabbi, apa salah hambamu ini? Apa dosa hamba ini? Sampai saya bilang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya baca surat Yasin kan, hanya 5 ayat. Saya baca lagi surat Yasin sampai 10 ayat. Saya bacakan surat Yasin sampai 15 ayat. Akhirnya mendekatin sholat subuh, muadzin telah mengumandangkan azan di subuh itu. Ya Allah, kenapa salah? Apa dosa saya?
Saya nggak tahu tuh cerita tentang apa yang dimaksudkan, yang dianugerahkan saya dari malaikat itu. Jadi saya juga sampai subuh juga bingung apa yang bisa kerjakan. Biasa subuh, salat subuh saya biasa, kalau saya di rumah saya biasa baca ayat lah, baca Al-Quran, ngaji saya. Tapi hari itu saya lain. Sampai jam 6 saya juga bingung itu. Apa? Nah, itu pas hari Jumat pagi. Nah, setelah itu jam 10, teman saya udah mengingetin, Pak Ustadz, pagi dia bisa begitu. Jadwal jangan lupa ya, nanti jam 11 udah siap-siap di masjid. Saya nggak sebutin masjid, cukup masjid paling gede masjidnya. Saya untuk menyampaikan khotbah haji. Tapi saya katakan hari ini saya tidak bisa jadi khotib dan juga sebagai imam. Dan mereka tanya saya juga bingung, saya nggak bisa jawab. Nah, itu di bulan November tahun 2008. Nah, bulan Desember saya cari rumah ibadah orang Katolik malahan. Saya kan nggak ngerti mana Katolik Kristen itu ya, kata orang Jawa pada wae ya. Saya datang, ada salah satu pastor udah meninggal di Pulau Bangka. Jangan, Pak Haji, kami nggak berani terima Bapak. Ya alasan bla 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 bla, udah. Udah itu saya dikerongkongan di salah satu gereja Protestan di Pangkal Pinang. Mereka bilang kami nggak mau terima Bapak karena Bapak tokoh agama di sini. Kalau kami terima Bapak, pasti gereja kami akan dirusak sama orang. Dia kasih lagi rekomendasi ke tempat yang lain. Di belakang airport ada satu gereja di sana. Sekarang masuk wilayah Bangka Tengah. Kami diskusi di sana, kebetulan ada anak Tuhan, perwira dari Angkatan Udara, ngobrol di sana. Akhirnya mereka beri masukan ke saya, Pak, saya ada kenal satu gereja di tengah kota, kamu kan gereja itu mau Pak menerima Bapak. Kami bikin janji di hari Minggu. Saya diantarlah sebelum mereka ibadah jam 9, jam 7.30 sudah datang. Habis itu mereka berkata, aduh Pak, nggak berani katanya, saya nggak siap. Kenapa nggak siap? Ya alasan juga yang sama. Bapak ini bukan masyarakat biasa, Bapaknya adalah tokoh panutan di kota ini. Ya udah kalau nggak bisa Pak Pendeta, siapa lagi yang bisa ya? Akhirnya dia kasih rekomendasi di bulan Desember itu, ada katanya di Jakarta gereja ini, kebetulan ketua umum sinodenya itu kenal baik dengan saya, kebetulan kami ini ketua daerahnya di Sumatera dan Pulau Jawa. Jadi saya direkomendasi salah satu gereja itu. Akhir saya diterima oleh ketua umum gereja. Kalau untuk Pak Yusuf saya bisa kasih tahu nama orangnya. Kalau di sini saya tidak mau kasih tahu kan. Akhir saya berkomunikasi ke beliau, beliau terima. Dan saya dikasih buku tentang iman Kristen. Saya belajar itu buku Usang, buku tahun 70-an saya pelajari buku itu, saudaraku. Habis itu udah 5 hari saya diperkenalkan dengan ketua daerah gereja itu, Jabodetabek. Saya diantar ke Jakarta ini, tempat tinggal. Saya 2 hari belajar sedikit. Nah, besok kan Bapak kembali ke Bekasi ya, ke tempat Pak Ketua Umum. Oh ya, Bapak rencana akan dikirim ke Pulau Dewata, Pulau Bali ya kan? Ya. Yeah. Nanti ada hamba Tuhan katanya yang akan mau menerima Bapak untuk belajar tentang kekristenan. Dan bulan Mei akhir ya, Juni 2009 saya berangkat bersama Ketua Umum Gereja Sinode itu ke Bandara Soekarno-Hatta. Beliau ke Nunukan karena ada pelayanan ke sana. Saya ke Bali. Sampai ke Bali itu saya dijemput oleh anak mantunya, seorang hamba Tuhan juga. Dan sampai sana jam berapa? Jam 2 Indonesia bagian tengah saya diterima. Sampai saya duduk, saya nggak bawa baju banyak, saya hanya bawa satu tas waktu itu ya. Ditanya, oh Bapak ya Pak Haji, silakan Pak, silakan duduk. Dia nggak kasih saya minum, nggak kasih saya makan, padahal saya juga lapar juga waktu itu kan. Karena saya di bandara itu ya cukup lama itu, dari jam 3-an saya ingat banget, jam 3 sudah nyampe di bandara itu. Berangkat dari rumah jam 1 dari Bekasi. Itu boleh itu kalau Pak Yusuf boleh saya kenalkan, nanti saya kasih nomor telepon gitu. Beliau ya, pendeta beliau aslinya orang Papua. Iya. Akhir itu saya belajar, tapi pendeta ini yang di Bali sangat luar biasa, orang Hindu ini. Orang Bali ya, dulu dari Hindu ya. Dia marisa. Tapi hari kedua saya bisa menikmati makan di situ. Dia anggap saya sudah makan, dipikirnya dia.
Karena kan biasa di pesawat makan, saya nggak sempat makan tuh di pesawat itu kan. Habis itu hari kedua dia tanya, ayo Pak kita belajar. Itu bukan belajar, itu namanya debat itu saya waktu itu kan. Saya pegang Al-Quran dan terjemahan, beliau pegang Alkitab. Pak katanya, ya apakah yang dikorbankan? Ya saya kan sesuai dengan yang saya pelajari, saya tidak kenal Alkitab, tidak tahu kitab Injil. Saya bilang yang dikorbankan oleh Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Dia marah ke saya. Kalau Bapak benar-benar itu memang Nabi Ismail, dia akan jadi orang Islam. Kalau saya yang kalah, saya harus pengikut Kristus. Saya juga Kristus apa juga nggak ngerti waktu itu kan. Itu. Oke, kita debat waktu itu kan. Dia buka dalil-dalil ya, Alkitab dan tafsirnya. Saya hanya buka Al-Quran terjemahan dari Kementerian Agama waktu itu masih warna biru tuh. Ayat itu, wah dia kekeh ke saya. Bukan Ismail kata dia, Ishak. Karena dalam buku ini, dalam Al-Quran ini Al-Quran nih Pak. Al-Quran, ini Al-Quran ya, tidak dijelaskan Ishak, yang adanya Ismail. Yang ribut saya sampai wah gotok-gotokan, saya bilang, ini keluar baca nih Pak kata dia. Sebenarnya yang dikorbankan bukan Ismail, bukan Ishak, bukan hewan kurban yang ada di Gunung Bukit Mulia itu. Yang dikorbankan adalah kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Aduh Pak, kalau gitu saya juga bisa jawab, saya bilang kan. Wah itu udah ini. Jadi bagaimana katanya Pak Haji? Pak Haji mau hijrah katanya menjadi orang Kristen. Saya bilang gini, insya Allah Pak, aku bilang. Dia bilang begini, nggak ada insya Allah katanya, ditampar tuh meja itu. Yang ada pasti katanya, pasti. Jadi nggak ada kalimat insya Allah katanya. Nah itu dia panggil, ada mahasiswa yang lagi praktek di situ, namanya Pak Daud. Dipanggil, Daud, tolong kuraskan kolam baptisan. Memang saya nggak dikasih tahu kolamnya ada di mana enggak. Saya hanya tenang aja gitu kan. Habis itu, setelah itu besoknya saya dibaptis tanggal 2 Juni 2009. Tanggal 5 Juni saya sudah memasuki sekolah teologi ya di sana itu. Dasarnya saya dibaptis begini. Kalau nggak salah ya, ini bukan kata Pak Ahmad Supena ini kata kitab ini. Kitabnya mengatakan begini dalam Matius 28 ayat 19. God the Father and make decision of all baptizing them the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nah, katanya dia itu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itulah. Nah, ayat yang berikutnya apa? Taking time kata dia. Dan ajarlah mereka, ya kan? Jadi saya harus belajar. Jadi kalau setelah dibaptis jangan tinggal diam, jangan tinggal duduk, saudara-saudaraku, ini kesalahan Tuhan. Kita harus belajar. Belajar mengenal firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Terbagi dari 66 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara-saudaraku. Nah, di dalam Alkitab ini, ya ini Alkitab Perjanjian Baru toh, Perjanjian Lama nggak ada. Ini udah lengkap, aturannya udah ada, udah nyata. Ini bukan dari karangan manusia, ini benar-benar karangan ilahi Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak cerita tentang Kristus dalam perjalanan mulai dia dilahirkan ke dunia ini semata-mata hanya untuk mencari orang yang berdosa. Tuhan tidak pernah mencari orang yang baik, orang kaya, tapi Tuhan mencari orang-orang yang berdosa. Itulah saya sampai memilih Yesus Kristus Juru Selamat, dan dia adalah penebus dosa saya. Di antara dua orang yang disalib itu, dia lahir, dia mati, dia bangkit di antara orang mati, dia naik ke surga, dan dia akan datang lagi ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Ya, saudara sekalian, itulah dia cuplikan videonya, kesaksian dari Bapak Ahmad yang menurut saya sangat-sangat luar biasa ya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemilihan Allah bagi manusia adalah suatu tugas panggilan. Pemilihan Allah itu merupakan pemberian
tugas untuk melakukan kehendaknya. Tata cara pemilihan Allah itu berbeda-beda, teman-teman, kepada setiap orang. Ada yang dipilih sejak dalam kandungan ibu, ada juga yang dipilih sejak sebelum dunia ini ada, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ahmad sudah dipilih Tuhan. Selamat melayani ya. Biarlah berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya teman-teman sekalian, demikian kesaksian ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.